Selamat datang kembali di channel Fakta Militer. Konflik yang tak kunjung selesai di Laut Cina Selatan membuat seluruh negara di Asia Tenggara bersatu untuk melawan Cina. Hal ini karena Cina telah mengklaim hampir 90% wilayah Laut Cina Selatan menjadi miliknya. Padahal Laut Cina Selatan juga menjadi tempat kehidupan bagi negara lain seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Maka tak heran jika negara-negara di Asia Tenggara mulai bersekutu untuk melawan Cina dan militernya yang semakin kuat di wilayah itu. Cina sebagai kekuatan global baru selalu mengklaim dirinya sebagai kolega kepercayaan negara-negara Asia Tenggara. Memang benar bahwa Cina adalah mitra dagang terbesar ASEAN dan penyumbang utama investasi serta wisatawan asing langsung. Namun tampaknya negara-negara ASEAN akan bersatu melawan Cina dalam kekisruhan Laut Cina Selatan. Saat ini ASEAN adalah mitra dagang terbesar kedua Cina setelah Uni Eropa. Namun ketika menyangkut Laut Cina Selatan, jalur air strategis internasional yang kaya akan ikan, minyak, dan gas, serta sumber daya laut, maka itu adalah Cina yang berbeda. Adapun Indonesia telah didaulat menjadi pemimpin untuk menghadapi Cina di Laut Cina Selatan. Karena militer Indonesia dianggap mampu dan yang berani menghadang Cina di Laut Cina Selatan saat kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Cina memasuki wilayah Laut Natuna Utara. Dengan kekuatan dan nyali besar TNI, maka Indonesia dianggap pantas untuk memimpin negara-negara di Asia Tenggara dalam menghadapi kekuatan militer negeri tirai bambu di Laut Cina Selatan. Seperti yang dikutip dari beberapa situs berita tanah air, kekuatan militer Indonesia dalam 10 tahun terakhir sudah menjelma menjadi kekuatan militer yang mulai diperhitungkan di dunia. Menurut Global Firepower, tingkat kekuatan militer Indonesia berada di posisi 16 dunia pada tahun 2020. Dalam hal ini, kekuatan militer Indonesia tepat berada di bawah Iran dan Pakistan. Sementara di bawah Indonesia ada Arab Saudi dan Israel. Sementara secara global, Amerika Serikat masih menjadi negara adidaya dengan kekuatan militer nomor 1 di dunia, disusul Rusia di peringkat kedua dan Cina di peringkat ketiga. Sedangkan khusus kawasan Asia Tenggara, kekuatan militer Indonesia menempati peringkat pertama. Bahkan Indonesia mengalahkan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Menduduki peringkat pertama di ASEAN membuat Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer yang patut diwaspadai. Oleh sebab itu, maka Indonesia memang pantas menjadi pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam melawan Cina. Karena selain memiliki kemampuan militer yang dapat menekan Cina, Indonesia juga punya hak di bawah hukum internasional. Misalnya berdasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut. Itu adalah sebuah konvensi yang ditandatangani dan diratifikasi oleh Beijing dan Jakarta. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, batas laut sama kuatnya dengan batas negara, sehingga Indonesia benar-benar menjaga batas lautnya dengan baik. Cina dan Indonesia sebenarnya sudah sering berhadapan terkait kedaulatan perairan di sekitar Laut Cina Selatan. Sebab zona ekonomi eksklusif Indonesia di sana saling tumpang tindih dengan klaim 9 garis putus-putus, di mana Beijing menegaskan hak mereka atas hampir 90% wilayah tersebut. Selain itu, Pulau Natuna yang menjadi milik Indonesia berada di Laut Cina Selatan dan sangat ingin dimiliki oleh Cina. Apalagi mantan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal TNI Ryamizard Riyakudu pernah mengatakan bahwa pulau-pulau Indonesia merupakan pintu depan bagi negara Indonesia, sehingga dia akan memperingatkan siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke wilayahnya. Adapun alasan lain mengapa Indonesia bisa jadi pemimpin negara-negara di Asia Tenggara untuk melawan Cina.
adalah Indonesia menempati posisi pertama dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa atau PBB di Asia Tenggara. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe.